Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang ekuivalensi dengan aljabar preposisi. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan ekuivalensi dengan aljabar preposisi, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Untuk membuktikan dua buah proposisi apakah bernilai ekuivalen atau tidak, dapat menggunakan aljabar preposisi. Selain itu, aljabar preposisi juga dapat digunakan untuk memeriksa kesahan sebuah preposisi. Kita lihat pada contoh pertama ini. Diminta untuk menunjukkan apakah dua buah preposisi yang ada pada soal ekuivalen atau tidak dengan menggunakan aljabar proposisi. Berarti untuk menjawabnya kita tuliskan proposisi pertama, kemudian simbol ekuivalensi diikuti dengan proposisi kedua. Untuk menentukan ekuivalen atau tidak, silakan teman-teman pilih apakah ingin merubah bentuk proposisi pertama sehingga sama seperti proposisi yang kedua, atau merubah bentuk proposisi kedua sehingga sama dengan proposisi yang pertama. Untuk soal ini kita akan merubah bentuk proposisi pertama sehingga sama seperti proposisi yang kedua. Untuk merubah proposisi pertama sehingga menjadi seperti proposisi yang kedua, maka silakan teman-teman pilih hukum-hukum yang ada pada aljabar preposisi. Manakah hukum yang sesuai untuk kita implementasikan pada proposisi yang pertama? Untuk saat ini yang akan digunakan adalah hukum De Morgan. Jika kita lihat pada hukum De Morgan terdapat dua jenis aljabar, maka silakan teman-teman ingin memilih aljabar yang pertama atau aljabar yang kedua dengan melihat proposisi yang pertama yang akan kita ubah. Jika diperhatikan pada proposisi pertama terdapat perintah negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung. Pada proposisi pertama ini, jika kita perhatikan sesuai dengan aljabar kedua pada hukum De Morgan, maka kita akan merubah bentuk ini sesuai dengan aljabar yang ada pada hukum De Morgan, sehingga akan berubah menjadi negasi P konjungsi negasi Q. Perintah negasi P konjungsi negasi Q ini akan kita tuliskan untuk proposisi pertama, sehingga nanti proposisi pertama akan berubah. Perubahannya adalah P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Perubahan ini terjadi sesuai dengan implementasi pada aljabar De Morgan. Berarti untuk saat ini perubahan pada proposisi pertama terjadi setelah kita implementasikan hukum De Morgan. Setelah diimplementasikan hukum De Morgan, apakah proposisi pertama sudah sama bentuknya seperti proposisi kedua? Jika belum juga, maka silakan dipilih lagi hukum apa pada aljabar preposisi yang bisa kita implementasikan pada proposisi pertama, sehingga nanti bentuk proposisi pertama akan sesuai seperti proposisi yang kedua. Untuk saat ini, setelah dilihat, yang sesuai adalah hukum distributif. Jika kita lihat pada hukum distributif, terdapat dua aljabar. Silakan teman-teman pilih ingin menggunakan aljabar yang pertama atau yang kedua dengan melihat proposisi pertama ini. Jika kita perhatikan, yang sesuai dan hampir mirip adalah aljabar kedua pada hukum distributif. Kita tulis ulang agar bentuknya sama seperti aljabar kedua pada hukum distributif. Berarti di sini akan ditulis buka kurung negasi P konjungsi negasi Q tutup kurung disjungsi P. Sudah sesuai seperti aljabar kedua pada hukum distributif, berarti nanti untuk proposisi pertama akan berubah bentuknya sesuai dengan aljabar kedua pada hukum distributif.
Sehingga proposisi pertama akan berubah menjadi buka kurung, negasi P, disjungsi P, tutup kurung, konjungsi, buka kurung, negasi Q, disjungsi P. Dapat menghasilkan seperti ini, caranya adalah negasi P dipasangkan dengan disjungsi P, kemudian simbol disjungsi ditulis di sini, baru kita pasangkan negasi Q dengan disjungsi P. Setelah kita ubah bentuknya sesuai dengan aljabar kedua pada hukum distributif, berarti proposisi pertama saat ini akan berubah menjadi buka kurung, negasi P, disjungsi P, tutup kurung, konjungsi, negasi Q, disjungsi P. Berarti untuk langkah yang berikut ini, proposisi pertama sudah berubah ketika diimplementasikan hukum distributif. Maka kita periksa apakah proposisi pertama bentuknya sudah sama seperti proposisi kedua. Jika belum, maka silakan pilih hukum mana yang dapat kita implementasikan agar proposisi pertama bisa berubah bentuknya menjadi seperti proposisi yang kedua. Saat ini setelah diperiksa yang bisa kita implementasikan adalah hukum komplement. Pada hukum komplement terdapat 4 aljabar. Silakan teman-teman pilih ingin menggunakan aljabar yang mana untuk diimplementasikan pada proposisi pertama, sehingga nanti bentuknya bisa berubah menjadi seperti proposisi yang kedua. Jika kita perhatikan pada proposisi pertama terdapat bentuk buka kurung P, disjungsi negasi P. Bentuk ini sama seperti aljabar pertama pada hukum komplement. Berarti ini bisa kita ganti menjadi T atau true. Sehingga proposisi pertama akan berubah menjadi T, konjungsi buka kurung P, disjungsi negasi Q, tutup kurung. Maka saat ini proposisi pertama sudah berubah setelah diimplementasikan hukum komplement. Kita periksa apakah proposisi pertama bentuknya sudah sama seperti proposisi kedua. Jika belum, maka silakan pilih hukum-hukum yang ada pada aljabar proposisi untuk kita implementasikan pada proposisi pertama, sehingga nanti bentuknya menjadi seperti proposisi yang kedua. Saat ini, yang dapat kita implementasikan pada proposisi pertama adalah hukum identitas. Pada hukum identitas terdapat 4 aljabar. Silakan teman-teman pilih ingin menggunakan aljabar yang mana yang dapat diimplementasikan pada proposisi pertama. Jika kita lihat di sini, bentuk dari proposisi pertama ada kesesuaian dengan aljabar yang keempat. Kita tulis ulang di sini, misalkan buka kurung P, disjungsi negasi Q, konjungsi T. Anggaplah yang dalam kurung ini adalah P, sedangkan T ini sama seperti posisinya T. Berarti di sini ekuivalennya sesuai dengan aljabar adalah P. Berarti untuk proposisi pertama maka ekuivalennya adalah P disjungsi negasi Q. Sehingga untuk proposisi pertama akan berubah bentuknya yaitu menjadi P disjungsi negasi Q. Berarti saat ini proposisi pertama bentuknya sudah berubah setelah diimplementasikan hukum identitas. Kita lihat apakah bentuk proposisi pertama sudah sama dengan bentuk proposisi kedua. Jika sudah sama, maka terbukti bahwa proposisi pertama yang di awal ini adalah ekuivalen dengan bentuk proposisi yang kedua setelah diimplementasikan hukum De Morgan, hukum distributif, hukum komplement, dan terakhir adalah hukum identitas. Kita lihat contoh soal yang kedua.
Di sini diminta untuk menunjukkan apakah dua buah proposisi ini bernilai ekuivalen dengan menggunakan aljabar proposisi. Berarti kita tuliskan proposisi pertama, kemudian simbol ekuivalen diikuti dengan proposisi yang kedua. Untuk membuktikan apakah dua buah proposisi yang ada ini bernilai ekuivalen, maka teman-teman tinggal memilih apakah ingin merubah bentuk proposisi pertama sehingga menjadi bentuk proposisi kedua, atau sebaliknya kita merubah bentuk proposisi kedua sehingga menjadi seperti bentuk proposisi pertama. Untuk saat ini mudahnya adalah kita merubah bentuk proposisi yang pertama sehingga menjadi seperti bentuk proposisi yang kedua. Silakan teman-teman pilih hukum apa yang dapat diimplementasikan pada proposisi yang pertama. Jika kita lihat di sini untuk saat ini yang sesuai adalah hukum identitas. Pada hukum identitas terdapat 4 aljabar. Silakan teman-teman pilih ingin menggunakan aljabar yang mana untuk sesuai diimplementasikan pada proposisi yang pertama. Pada proposisi yang pertama terdapat satu nilai yaitu P. Di sini teman-teman bisa menggunakan aljabar yang pertama pada hukum identitas sehingga akan berubah nanti menjadi P disjunksi F, yang menyebabkan proposisi pertama akan berubah menjadi P disjunksi F konjungsi P disjunksi Q. Maka saat ini proposisi pertama akan berubah setelah diimplementasikan hukum identitas. Silakan diperiksa apakah proposisi pertama bentuknya sudah sama seperti proposisi kedua. Jika belum, silakan dipilih hukum apa pada aljabar preposisi yang nanti bisa kita implementasikan pada proposisi pertama sehingga bentuknya akan sama menjadi seperti proposisi yang kedua. Saat ini yang sesuai adalah hukum distributif. Jika kita lihat pada hukum distributif terdapat 2 aljabar. Maka silakan teman-teman lihat pada proposisi pertama kira-kira aljabar mana yang bisa kita gunakan. Jika kita perhatikan yang sesuai adalah aljabar yang kedua. Kita tulis ulang di sini misalkan P disjunksi F konjungsi P disjunksi Q. Maka nilai ekuivalennya adalah karena sesuai dengan aljabar yang kedua, yang sama kita keluarkan, yaitu P, kemudian simbolnya yang digunakan ini adalah disjunksi, buka kurung, F, konjungsi, Q. Sehingga proposisi pertama akan berubah menjadi P, disjunksi buka kurung F konjungsi Q. Maka proposisi pertama akan berubah setelah diimplementasikan hukum distributif. Kita lihat apakah proposisi pertama bentuknya sudah sesuai dengan proposisi kedua. Jika belum, maka silakan dipilih kira-kira hukum mana yang sesuai untuk diimplementasikan pada proposisi pertama sehingga nanti bentuknya akan berubah menjadi seperti proposisi yang kedua. Saat ini yang sesuai adalah hukum identitas. Pada hukum identitas terdapat 4 aljabar. Silakan teman-teman lihat mana yang sesuai untuk diimplementasikan pada proposisi yang pertama. Jika dilihat di sini terdapat F konjungsi Q. Sama saja jika kita balik yaitu Q konjungsi F. Ini sesuai seperti proposisi yang ketiga. Maka ekuivalennya adalah F, yang menyebabkan proposisi pertama akan berubah menjadi P disjunksi F.
Saat ini proposisi pertama sudah berubah setelah diimplementasikan hukum identitas. Kita periksa apakah proposisi pertama sudah sama bentuknya seperti proposisi kedua. Jika belum, maka silakan dipilih hukum apa yang sesuai untuk diimplementasikan pada proposisi pertama sehingga nanti bentuknya berubah seperti proposisi yang kedua. Saat ini yang sesuai adalah hukum identitas. Jika dilihat pada hukum identitas terdapat 4 aljabar yang dapat kita gunakan. Silakan dipilih aljabar mana yang cocok untuk diimplementasikan pada proposisi pertama. Pada proposisi pertama terdapat perintah yang sama seperti aljabar pertama di hukum identitas, di mana hasilnya adalah P. Berarti proposisi pertama akan berubah menjadi P. Maka proposisi pertama akan berubah setelah diimplementasikan hukum identitas. Kita periksa apakah bentuk proposisi pertama sudah sama seperti bentuk proposisi kedua. Jika hasil akhirnya sudah sama, berarti pada soal proposisi pertama akan ekuivalen jika diimplementasikan hukum identitas, hukum distributif, hukum identitas lagi, dan terakhir hukum identitas lagi. Sekian video kali ini tentang ekuivalensi dengan aljabar preposisi. Semoga teman-teman dapat membuktikan dua buah preposisi apakah ekuivalen atau tidak dengan menerapkan hukum-hukum yang ada pada aljabar preposisi. Sampai bertemu di video yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.